Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kepada para sahabat-sahabatku semuanya, di mana saja Anda berada, pada vlog kali ini kami yang masih fakir dengan ilmu agama ini, terutama ilmu tajwid. Pada kali ini kami akan mencoba berbagi sedikit ilmu tentang tajwid ini sebatas sepengetahuan yang kami miliki. Mudah-mudahan nanti bisa diterima oleh para sahabat-sahabat semua. Dalam hal ini kami akan membahas tentang ihfa, ilmu tajwid, tentang hukum bacaan ihfa. Ihfa itu artinya tersembunyi atau disembunyikan atau juga disamarkan. Di dalam Al-Quran sangat banyak huruf ihfa ini. Di surah, hampir di setiap surah kita akan jumpai huruf ihfa ini, hukum bacaan ihfa ini. Pada kali ini kita coba bersama-sama membuka surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah, yaitu tepatnya di ayat 26. Di ayat 26. Coba para sahabat buka surah Waqiah ayat 26. Tetapi tidak hanya di ayat 26 ini saja hukum bacaan ihfa itu. Masih ada di ayat-ayat yang lain. Tetapi kali ini kita mencoba membaca ayat yang ke-26. Coba kita dengar bersama-sama cara pembacaan dan dengarkan bagaimana bunyi bacaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Illa qilan salaman salama. Coba kita ulangi sekali lagi. Dengar baik-baik bagaimana cara penyebutan bacaan ihfa tersebut. Illa qilan salaman salama. Ya. Di sini ada dua huruf ihfa. Yang pertama, maksud kami ada huruf ihfa di sini, yaitu huruf sin. Karena salah satu huruf ihfa itu adalah huruf sin. Di sini huruf sin, di depan huruf sin ini ada huruf lam yang berbaris dua di atas. Dua di atas kita lihat. Yang sebenarnya bacaannya adalah qilan. Tetapi karena ini adalah huruf ihfa, jadi membacanya disamarkan. Coba dengarkan baik-baik. Qilan salama lan salama. Sekali lagi. Lan salama. Sekali lagi supaya kita lebih jelasnya. Lan salama. Terus ternyata setelah salaman, man ini pun berhadapan dengan huruf ihfa juga. Kita lihat sin, ada sin di depan, di belakangnya, di depan huruf mim. Kalau tadi huruf lam yang berbaris dua di atas, kalau sekarang huruf mim yang berbaris dua di atas. Mim yang berbaris dua di atas, kita lihat. Bacaan sebenarnya yang tertulis di sini adalah salaman. Tetapi karena ia berhadapan dengan huruf ihfa, yaitu sin, sama seperti ini, huruf di depannya. Jadi membacanya terjadi perubahan. Man menjadi man. Coba dengar baik-baik. Man. Man salama. Salaman
salama. Sama seperti tadi huruf ini. Bacaan ini. Qilan salaman salama. Jadi betul-betul posisi kalau kita lihat dari makhrajul hurufnya, tempat keluar huruf tersebut, makhrajnya lang. Jadi lidah kita tidak menyentuh langit-langit bagian atas dan tidak menyentuh langit-langit bagian bawah. Kalau yang kita dengar biasa, misalnya seperti ini. Qilan salaman salama. Seolah-olah ini huruf izhar. Lan terlalu jelas terdengarnya. Seolah seperti huruf izhar. Padahal ini adalah huruf ihfa. Coba para sahabat-sahabatku mempraktekkan semuanya. Nah, ya, coba ikuti saya. Ikuti saya di dalam membacanya. Illa qilan salaman salama. Ya, mudah-mudahan para sahabat-sahabatku bisa meneruskannya. Jadi kemudian di ayat yang lain dari surah Al-Waqiah ini masih kita jumpai huruf ikhfa itu. Kita lihat, bisa nggak para sahabat melihatnya atau menerka-nerka di manakah di ayat selanjutnya ada huruf ikhfa? Iya, betul. Pertama di ayat yang ke-29 dan seterusnya di ayat yang ke-32. Kita lihat, hanya di ayat yang ke-29 ini dia tidak berbaris di atas atau fathain, tapi ia adalah huruf nun. Nun yang sukun atau nun yang mati bertemu dengan huruf bot. Ini hukum bacaannya adalah ihfa juga. Jadi cara membacanya bagaimana? Coba para sahabat-sahabat simak dengan baik-baik bagaimana kami membacakannya. Wa talhim mandud. Coba dengar sekali lagi. Wa talhim maaf. Coba dengar sekali lagi. Wa talhim mandud. Jadi di sini betul-betul huruf nun ini tersembunyi. Tidak seperti yang kita dengar misalnya mandud. Kalau kita membacanya mandud, artinya tidak menggunakan huruf hukum ikhfa, karena jelas betul huruf nunnya seperti hukum bacaan izhar saja. Tapi kalau kita membacanya seperti ini, mandud. Coba ulangi lagi, mandud. Kita ulangi lagi. Wa talhim mandud. Jadi sama seperti ini. Salaman salama. Jadi posisi lidah kita yang namanya ketika kita membaca huruf ikhfa, seperti itulah lidah kita bergantung antara langit-langit atas dan langit-langit bawah. Ini pedoman kita membaca huruf ikhfa di dalam Al-Quran supaya tepat mengenai sasarannya, bunyinya seperti betul-betul
berbunyi huruf ikhfa tersebut. Terus kita lihat lagi pada ayat yang ke-32. Mungkin para sahabatku bisa menerka-nerka di mana hukum bacaan ikhfa tersebut berada. Iya, di sini kita lihat di bawah huruf ta yang berbaris 2 di bawah. Kalau tadi di ayat 26 mim yang berbaris 2 di atas. Sekarang huruf ta yang berbaris 2 di bawah. Jadi hukum bacaannya adalah ikhfa juga. Lalu bagaimana cara kita membacanya? Cara membacanya sama seperti di atas tadi. Coba para sahabat dengar dengan baik-baik. Wa fakihatin katsirah. Coba dengar lagi. Wa fakihatin katsirah. Katsirah. Jadi kita tidak membacanya ting. Mungkin kebanyakan selama ini kita mendengar orang membacanya seperti ini bunyinya. Wa fakihatin katsirah. Jadi kalau membacanya seperti tersebut belum tepat dikatakan sebagai hukum bacaan ikhfa. Karena bunyinya tidak tersembunyi. Tetapi kalau seperti ini, wa fakihatin katsirah, ini sudah jelas bunyinya adalah ikhfa. Jadi tidak diragukan lagi. Kalau kita membacanya seperti itu, itulah yang disebut dengan hukum bacaan ikhfa. Jadi para sahabat-sahabatku semua, para pencari ilmu agama, huruf ikhfa dalam Al-Quran itu ada 15. Baik ketika seperti kita lihat tadi di atas contohnya, nun yang berbaris sukun atau mati ini, dia berhadapan dengan huruf apapun. Yang jelas dia di belakangnya huruf nun ini, huruf nun mati ini ada huruf ikhfa. Maka hukum bacaannya harus tersembunyi. Baik itu barisnya di atas, barisnya dhammah, ataupun barisnya kasrah atau di bawah. Jadi seandainya mim ini berbaris dhammah atau di depan, maka hukum bacaannya tetap ikhfa. Misalnya mohon maaf, kita ubah menjadi di depan atau dhammah. Jadi mundud. Jadi membacanya mundud. Kalau diubah, tapi ini seumpamanya kalau kita ketemu atau terjumpa dengan huruf walaupun bukan huruf mim, salah satu huruf hijaiyah, baik itu ta, jim, ha dan sebagainya. Ketika di depannya ia memukul huruf nun dan berbaris sukun atau mati berhadapan dengan dot ataupun berhadapan dengan sin, shin, zal, zai, dha dan sebagainya, maka hukum bacaannya tetap ikhfa. Demikian pula dengan baris 2 di atas ini. Seandainya seperti ini ataupun ini, huruf ini kita ganti dengan huruf fa misalnya, berbaris 2 di atas. Jadi tetap hukum bacaannya adalah ikhfa, harus tersembunyi. Ataupun juga misalnya barisnya ini kita ubah dari 2 di atas ini menjadi 2, jadi dhammahnya menjadi 2 di depan. Jadi tetap hukum bacaannya adalah ikhfa.
dan cara membacanya pun harus berubah dari tulisan yang ada. Demikian pula seandainya kalau ini berbaris 2 di bawah, maka tetap bacaan hukum bacaannya ada hifa dan berubah bunyinya dari tulisan yang sebenarnya. Seperti ini. Tulisannya adalah lan, tapi ketika kita membaca ikhfa, lang salama. Lang salama. Beda dengan lan. Berarti perubahan bunyi dari tulisan yang sebenarnya. Itulah hukum bacaan ikhfa. Ya, mudah-mudahan para sahabat-sahabatku dengan waktu yang singkat ini nanti para sahabat-sahabat bisa mempraktekkan dan mencari sendiri apa huruf ikhfa di dalam Al-Quran, dan kita mulai mempraktekannya ketika huruf nun yang berbaris sukun ini ataupun huruf hijaiyah yang berbaris 2 di atas, 2 di depan atau 2 di bawah. Maka ketika ia berhadapan dengan huruf ikhfa, ia tetap harus dengan cara membacanya dengan cara bacaan ikhfa, yaitu tersembunyi ataupun samar-samar. Demikianlah pertemuan singkat kita ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Allah memberikan kita panjang umur, kita bisa bertemu lagi di sesi yang selanjutnya. Mudah-mudahan dengan pertemuan singkat ini Allah memberikan kita kepahaman yang banyak dan kita bisa mempraktikkan cara membaca hukum bacaan ikhfa ini. Sebelumnya kami berharap para sahabat-sahabatnya mudah di dalam mempelajari vlog kita kali ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina